Hai, jumpa lagi dengan saya, Edu. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tutorial membuat soal ujian memakai Google Formulir yang dapat diakses bersama oleh beberapa orang dalam satu form atau satu formulir. Bagi Bapak Ibu guru yang mengajar secara tim teaching atau satu mata pelajaran diampu oleh dua guru, maka saat akan membuat soal untuk ujian, kedua guru tersebut terlibat bersama dalam menyusun soal tersebut. Lalu, bagaimana jika soal tersebut dibuat secara daring atau online dan harus diakses dengan akun yang berbeda, tetapi hanya dalam satu formulir atau satu media soal? Hal ini bisa kita buat dengan Google Formulir, dengan menambahkan editor, yaitu kawan kita. Kegunaan menambahkan editor dalam satu formulir yaitu, yang pertama, pembuatan soal dapat dikerjakan bersama secara online dalam satu Google Form. Yang kedua, soal yang telah dibuat dapat diakses secara bersama dan dapat diedit ulang oleh masing-masing guru jika terjadi kesalahan penginputan tanpa meminta kawan lain yang mengedit. Sedangkan yang ketiga, setelah soal dikerjakan oleh siswa, maka kita dapat mengakses hasil ujian tersebut secara bersama melalui akun kita masing-masing dengan cara membuka link yang telah dibagikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah sederhananya. Oke, kita mulai ya. Baik, yang pertama yang kita lakukan yaitu membuka Google Chrome kita. Setelah itu, klik pada aplikasi Google Chrome. Kita cari drive kita. Setelah terbuka, kita membuat folder baru lebih dahulu. Kita klik di folder baru ini. Klik, setelah sini muncul folder baru ini, kita buat judulnya yaitu Soal PKK kelas 11 APAT 1. Kita klik buat. Setelah itu kita klik pada folder yang sudah kita buat yaitu soal PKK ini, klik 2 kali. Setelah terbuka folder kita klik kanan pada daerah kosong. Kita membuat formulir baru atau formulir kosong. Kita klik. Nah, disinilah kita akan membuat soal tersebut. Pada judul ini, saya akan membuat yaitu soal ujian PKK semester 1 TP 2020-2021. Pada deskripsi formulir bisa kita tuliskan yaitu tanggal ujian. Selasa tanggal 1 Desember 2020 pukul 07.00 sampai dengan 09.00. Ini adalah bagian pertama atau bagian halaman pertama dari soal. Maka kita buat pertanyaan di sini adalah nama. Kita pakai jawaban singkat dan kita geser, ini wajib diisi. Setelah itu kita tambahkan lagi. Di bawahnya adalah kelas. Nah, kelas ini kita bisa membuat drop down juga boleh, silakan. Mau dibuat pilihan ganda juga tidak apa-apa, tapi saya membuat drop down aja. Yang di sini kelas 11 APAT 1, sedangkan opsi yang kedua adalah 11 APAT 2. Kita geser, wajib diisi. Untuk tambahan lagi, kita bisa tambahkan di sini adalah email siswa yang harus dicantumkan. Ya. Email. Nah, ini adalah bagian yang pertama. Karena kita akan membuat soal pilihan ganda dan nanti soalnya akan kita acak atau nomornya kita acak, berarti kita membuat bagian yang kedua. Jadi apa gunanya kita membuat bagian yang kedua? Nanti nama kelas maupun email ini tidak teracak urutannya dengan soal yang kita buat. Nah, bagaimana cara membuat bagian kedua? Kita klik di bawah ini ada tambahkan bagian.
Nah, disinilah bagian kedua. Yang di sini adalah bagian 1 dari 2 lembar soal. Nah, bagian kedua ini baru kita tuliskan soal pilihan ganda. Pada deskripsi kita tuliskan, pilihlah jawaban yang tepat. Setelah itu baru kita menyusun soalnya. Kita klik di sini dengan tambah ini, maka akan muncul soal di bawahnya. Nah, saya akan memasukkan soal ini dengan cara copy paste. Saya sudah siapkan soal-soalnya untuk ini. Kita hilangkan nomornya. Setelah itu opsinya kita copy. Nah, kita hilangkan yaitu pilihannya. Nah, setelah itu kita akan membuat soal ini adalah sebagai kuis. Bagaimana caranya? Kita klik lebih dahulu ini setelan. Setelah itu kita klik di sini untuk yang umum, kita buat batasi 1 tanggapan. Dan setelah itu kita buat klik di kuis di sini. Geser, jadikan sebagai kuis. Setelah itu kita simpan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita bisa memberikan kunci jawabannya. Nah, misalkan satu soal ini kita berikan nilai atau poinnya 2. Setelah kita membuat poin ini, maka kita sekarang membuat kunci jawaban. Maka kita klik di sini kunci jawabannya, setelah itu kita klik selesai. Nah, jangan lupa ini kita geser wajib diisi. Terus di sini ada titik 3 di samping ini, kita klik acak urutan opsi. Jadi nanti soal itu akan teracak. Tapi jangan khawatir, soal yang diacak ini tidak akan bergabung dengan nama, kelas maupun email karena bagiannya sudah berbeda. Nah, setelah itu saya akan membuat lagi soal. Nanti saya di sini akan membuat 5 soal. Setelah 5 soal, nanti kita akan kirim kepada partner kita yang akan membuat soal lagi. Jadi melalui online. Sekarang saya akan buat lagi. Kita tambah dulu sini untuk soal di bawahnya. Untuk jumlah soal tergantung dari kesepakatan di antara guru-guru yang tergabung dalam tim teaching atau pembagian berdasarkan jumlah KD ataupun materi yang diampu. Nah, di sini saya sudah membuat 5 soal. Nah, setelah itu kita bisa untuk supaya tampilannya lebih menarik, di sini ada sesuaikan tema. Kita klik aja tema. Bisa kita buat warna tema atau pilih gambar. Saya akan memilih gambar aja. Nah, untuk yang gambar ini saya akan pilih keinginan saya supaya lebih menarik. Saya akan klik di sini. Klik sisipkan. Nah, gambar sudah tertera atau halaman depan soal ini muncul gambar seperti ini. Nah, lalu karena kita sudah membuat soal untuk yang bagian kita atau dengan KD kita, maka kawan kita tentu kita akan berikan akses kepada soal tersebut supaya kawan dalam tim teaching tersebut bisa membuat soal di dalam formulir yang sama seperti ini. Nah, jadi kawan nanti akan membuat soal di bawahnya ini. Kita bisa memberikan akses soal ini supaya dibuat oleh kawan dengan cara bagaimana? Di samping kanan dari kirim ini ada 3 titik. Kita klik. Nah, karena kita akan berkolaborasi atau kawan tuh ingin sama membuat soal dalam satu Google Formulir, maka kita klik aja tambahkan kolaborator. Kita klik di sini, maka akan muncul pilihan seperti ini. Nah, ini adalah
yang Panca SB ini adalah akun saya di dalam membuat soal ini. Nah, kita akan undang kawan kita, ya tentunya dengan cara terlebih dahulu kita meminta akun dari partner kita atau kawan kita dalam tim teaching tadi. Nah, jika kawan sudah memberikan akunnya, alamat emailnya, maka kita bisa tambahkan di sini, tambahkan orang atau grup. Akunnya Panca, kita ketikkan saja email.com. Nah, langsung muncul email yang sama dengan yang kawan berikan. Kita klik aja dari pilihan itu. Nah, setelah diklik seperti ini kawan kalau kita kirim nanti dia sudah sebagai editor. Nah, jadi bisa merubah dari soal tersebut, bisa menambah dan sebagainya. Nah, untuk memberitahu pesan kepada email yang akan kita kirim, kita berikan aja di sini misalkan Bapak Ibu silahkan untuk menambah soal dari mata pelajaran PKK di kelas 11A41. Kita kirim. Saya mengirim kolaborator ini kepada akun saya yang satunya. Anggap itu adalah kawan dalam satu tim teaching. Kita akan melihat email dari yang dikirimkan oleh si pembuat soal yang pertama. Anggap ini adalah akun dari kawan kita yang kita minta untuk menjadi editor dari soal tersebut. Maka di sini muncul kiriman dari Panca SB selaku editor yang pertama. Kita klik saja di sini. Nah, setelah diklik, ini muncul formulir kiriman dari kawan kita. Kita buka formulirnya. Nah, jadi kawan sudah langsung bisa mengakses seperti ini. Oh, ternyata formulirnya belum ada judul. Nah, kita bisa hubungi kawan. Saya berikan judulnya ya, untuk supaya nanti di dalam penyimpanan di folder itu kita bisa mengetahui letak dari formulir tersebut dengan mudah. Maka dikliklah ini di sini. Nah, jadi muncul soal ujian ini. Pada waktu partner kita mengklik muncul seperti ini, maka kita sebagai pembuat soal yang pertama, kita bisa melihat di formulir kita apakah ada perubahan atau tidak. Baik, kita menuju kepada akun saya yang pertama. Nah, ini sudah ada perubahan. Nah, baik, kita sekarang kembali kepada partner kita. Kita masuk kepada akun yang lain atau akun dari kawan kita. Kawan kita akan menambah soal. Bagaimana caranya? Kita klik aja di sini, di soal terakhir, lalu klik tanda tambah. Kita klik, lalu muncul nomor baru. Misalkan, anggaplah ini adalah kawannya sebagai guru produktifnya. Nah, ini ada soal kita masukkan. Nah, setelah itu opsinya kita hapuskan aja. Ini kawannya yang mengedit ya, artinya kawannya menambah soal ya. Jadi sudah orang lain yang membuat soal. Ini 2. Untuk jawabannya adalah A. Selesai. Digeser, terus acak opsi. Kawannya akan menambah soal lagi. Nah, tinggal diklik di ini tanda plusnya. Lalu kita kopikan. Setelah itu kita copy lagi. Kunci jawaban akan A.
Nah, udah selesai. Baik, ini adalah formulir yang ditambah oleh partner kita atau kawan yang sudah kita undang untuk mengedit dari soal tersebut. Ini adalah formulir yang dibuka di akun kawannya. Nah, sekarang bagaimana dengan soal yang sudah ditambah ini? Apakah muncul di pembuat soal yang pertama? Nah, kita akan lihat. Kita menuju kepada akun dari kawan yang membuat soal pertama. Nah, ternyata ini sudah ada tambahan soal dari kawan kita. Nah, di sini tadi yang produktif ya, prototype, tab nih. Sedangkan yang kita buat adalah yang di atas ini. Nah, ini adalah soal yang telah dibuat bersama dengan partner tim teaching. Nah, setelah soal dibuat oleh partner kita yang satunya, artinya jika sama-sama sudah selesai mengerjakan soalnya, lalu kita bisa mengirimkan alamat URL ini kepada bagian kurikulum yang nanti akan didistribusikan kepada masing-masing kelas. Untuk mengirim ini cukup salah satu dari tim teaching, tidak semuanya mengirim karena alamat URL atau alamat Google Form ini hanya satu alamat yang bisa diakses dengan beberapa akun yang memang sudah ditunjuk sebagai editor. Misalkan saya tadi membuat dalam tim teaching ini adalah 2 guru, saya dan kawan saya. Jadi Google Formulir ini bisa diakses semuanya, bisa diperbaiki, bisa diedit, bisa membuat atau melihat nilai yang sudah dikerjakan oleh anak, dan lain sebagainya. Jadi sama-sama kita membuat Google ini dalam kegiatan bersama, 2 orang secara bersama. Kita bisa mengirim link ini kepada pihak kurikulum dengan cara klik di sini, perpendek URL-nya. Setelah itu kita salin. Nah, setelah itu kita bisa kirim lewat BA ataupun media yang lainnya. Oke, sampai di sini tutorial membuat soal pada Google Form yang dapat diakses oleh beberapa editor. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.